Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memperkenankan kita untuk bisa berkumpul setelah melaksanakan aktivitas kebaikan salat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan aktivitas kebaikan kembali, yaitu ta'lim ulumuddiniyah. Mudah-mudahan ini jadi penguat kita. Kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang baik. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kita melanjutkan sesi kedua dalam tema berdoa yang baik, menjadi hamba yang baik. Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Sekarang saya lanjutkan kepada ayat terakhir, dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah yang kemarin tertunda dengan keterbatasan waktu yang kita sama-sama miliki. Kenapa demikian penting doa ini dikutip? Sehingga dijelaskan tidak pernah ditinggalkan Nabi walaupun semalam. Tercatat dalam banyak hadis sahih di mana Rasul SAW kalau pakai bahasa santri mendawamkan, membiasakan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum beliau tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Saya membahas sedikit dua doa ini untuk mendapatkan mudah-mudahan sih mendapatkan insight apa yang menjadi inti dari dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disampaikan dalam banyak literatur termasuk literatur tasawuf, mendawamkan, membiasakan menutup aktivitas kesehariannya dengan membaca dua doa ini. Wallahu wa rasul a'lam. Telah beriman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, baik wahyu Al-Quran, termasuk dalam bahasan kita kemarin takdir, khairihi wa syarrihi, takdir baik maupun takdir buruk yang dipahami oleh kita, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, demikian juga idealnya orang beriman. Yakini kebenaran diturunkan oleh Allah pada Rasulullah, dan yakini bahwa takdir yang diturunkan Allah kepada kita adalah bagian dari skenario Allah yang harus kita yakini pasti baik. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulih.
Semuanya beriman kepada Allah, pada para malaikatnya, pada kitabnya, pada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidak ada perbedaan kepada satu pun di antara para rasul dalam keimanan kita, orang-orang beriman. Semua rasul, tegas ini eksplisit, semua rasul adalah utusan Allah. Tidak ada perbedaan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Karena itu ketika jelas kita bisa mengakses perintah Allah kepada Rasul itu, tidak ada pilihan setelah kita mendengar sami'na wa ata'na, maka kita akan mematuhinya. Make sense or not make sense, rela atau tidak rela, kita akan mematuhinya. Dan latihan inilah yang kemudian aktivitasnya disebut dengan dakwah, melatih kesiapan kita untuk menerima ketentuan Allah. Baik bisa diterima oleh hati kita atau tidak, bisa diterima oleh akal kita atau tidak. Wa ata'na, dan kami mematuhinya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah, wahai Tuhan kami, yang kami harapkan, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kembali semua persoalan termasuk juga kita. Allah al-masir, tempat kita berasal, tempat kita kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagai keyakinan yang dijelaskan di ayat sebelumnya, yang ditekankan ayat sebelumnya, diberikan penjelasan dalam ayat ini. Tidak mungkin ada yang Engkau bebankan kepada kami ya Allah illa usaha, kecuali sesuai dengan kesanggupan kami memikulnya. Ini basis Pak, fondasi akidah yang sangat penting. Pahami bahwa tidak mungkin Allah menjadikan kita bertemu dengan permasalahan, termasuk permasalahan berat. Indonesia mau bangkrut illa usaha, kecuali kita punya kemampuan untuk mengatasinya. Laha makasabat su'alaiha maktasabat. Semua perbuatan pasti akan beroleh balasannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Maka Tuhan kami semua, jangan hukum kami in nasina wa akhtana, jika kami khilaf atau karena kami keliru. Kita sedang memohon dengan sangat serius pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tidur, supaya Allah tidak mengadab kita, tidak menghukum kita, tidak murka kepada kita karena kebodohan kita, karena kehilafan kita. Ini dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab menyebutkannya sebagai doa indah yang seolah-olah menyampaikan pada Tuhan, karena memang kami berbuat salah, kami berbuat dosa, tapi karena kebodohan kami, jangan hukum kami dengan keras. Kan ketidaktahuan, kebodohan itu bisa membuat orang melakukan kesalahan. Rabbana la wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Tuhan kami, jangan juga Engkau timpakan kepada kami yang demikian berat, kama hamaltahu alal ladina min qablina, seperti pernah dialami orang-orang sebelum kami. Diadab, hancur sampai tidak tersisa kecuali jejak-jejak arkeologisnya. Banyak sekali jejak arkeologis di dunia ini yang bisa kita akses sekarang, yang pernah menjadi ikon-ikon hebat dalam sejarah. Bapak-bapak, saya tidak pernah ke Italia, tapi melihat saja surfing di internet bagaimana megahnya Romawi pada masa lalu. Sampai hari ini masih ada Kolosseum dan lain sebagainya. Kemana tuh negara Romawi yang hebat luar biasa itu? Hilang,
habis, musnah. Hanya tinggal sisa-sisa puing reruntuhannya. Kota Pompei yang sangat luar biasa hancur, tinggal menyisakan fosil-fosilnya saja. Di Madinah Utara itu ada Madain Saleh, kaum Nabi Saleh, kaum Ad. Di sebelah sananya nanti di wilayah yang masuk wilayah Jordania ada kaum Thamud, gunung Padipahat. Saya melihat langsung dengan takjub, ya Allah. Gunung dipahat jadi tempat tinggal, jadi istana dengan presisi yang luar biasa. Yang sampai dengan tahun kemarin, kebetulan hampir tiap Sabtu nih selesai ngaji dari sini, saya sudah sangat lama, sudah mungkin lebih dari 20 tahun. Sampai sekarang tinggal 1 orang dari asalnya 4 orang. Ada dosen arsitek dari ITB, dari Unpar yang ngaji. Dan mereka pernah secara berombongan dengan 70 arsitek dari berbagai perguruan tinggi berkunjung ke wilayah yang tadi saya sebutkan. Di wilayah Jordan itu Petra disebutnya. Dan ketika ngaji menyampaikan, Ustadz, sampai dengan sekarang kami tuh nggak tahu alat apa yang digunakan bisa mengukir batu demikian presisi. Kalau sekarang lihat ukiran Jepara misalkan bagus-bagus, alatnya ada Pak, pisaunya bagus-bagus dengan keterampilan. Tapi kalau Bapak lihat ke Petra, ke Madain Saleh, batu yang demikian kokoh kayak kars pada larang itu diukir demikian presisi dari sudut ke sudut, simetris dan sebagainya. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan mereka tuh sampai demikian confident, kamilah orang-orang terkuat pada masanya. Batu dinaiki kemudian diukir jadi istana, jadi rumah-rumah. Apa yang tersisa sekarang? Batunya saja. Tidak ada. Keturunannya pun hilang. Tidak ada oleh Allah. Karena itu kita doa, jangan bebankan kepada kita, jangan hukum kita dengan hukuman seperti orang-orang masa lalu. Musnah, hilang tanpa sisa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan kami semua, jangan hukum kami mala taqata lana bih, yang tidak mungkin kami bisa memikulnya. Tidak bisa kita. Wa'fu anna, maafkan kesalahan kami. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Warhamna, kasihi kami. Dalam berbagai aktivitas pengajian tradisional di kita, doa ini diulang-ulang Pak berkali-kali. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Saking seringnya diulang-ulang, tidak lagi dipahami maknanya, hanya iramanya saja. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Coba renungkan. Kita memohon dimaafkan kehilapan, kebodohan, kesalahan kita. Waghfir lana, kita mohon diampuni dosa-dosa kita. Warhamna, kita memohon Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Kenapa? Anta maulana, engkau pelindung kami, engkau maulah kami. Fangsurna, karena itu tolong kami, alal qaumil kafirin, untuk bisa mengatasi orang-orang yang ingkar. Ini doa dahsyat yang diajarkan Nabi setiap malam. Bapak-bapak tidak akan menemukan dalam doa ini permintaan-permintaan recehan. Minta kaya, minta mobil mewah, minta jabatan tinggi, minta istri yang cantik, minta anak-anak yang nanti punya prestasi jadi juara di kelas, jadi juara olimpiade sebagainya. Gak ada. Saya sengaja menyebutkan recehan seperti itu karena kalimat yang digunakan oleh para ulama tasawuf adalah semua permintaan untuk tidak mendekatkan daripada Allah recehan, sangat duniawi. Dan dunia itu bapak-bapak yang Allah muliakan, dengan akhirat itu dari aspek bahasa, kalau dunia itu dekat, dana yadni, dekat, terjangkau, sifatnya temporer. Sementara akhirat maknanya tuh akhir tuh jauh, tidak terjangkau tadi sana. Jadi semua hal yang bisa dilihat
bisa diukur, bahkan kemudian bisa diraba dan sebagai dunia. Semua hal yang jauh yang tidak mungkin diukur saking jauhnya, besar luar biasa, itu akhirat. Doa ini mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah hal-hal yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh siapapun selain Allah. Ampunan, pertolongan, kasih sayang sekaligus keadilan. Karena itulah doa ini menjadi amalan yang didawamkan, dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga idealnya oleh kita semua. Ini makna yang disampaikan dalam penjelasan kitab Hikam itu. Ada keadilan Allah. Apapun yang menimpa kita pasti sesuai kemampuan kita. Tidak ada taklif, tidak ada penugasan pada kita di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau kita sedang bertemu dengan kesulitan yang sangat sulit kita hadapi, sehingga kita merasa ini berat pisan, aduh, tekiat ya mah. Dalam pendekatan ayat ini tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin. Karena itu perbanyak mendekatkan daripada Allah. Lewat zikir kita, lewat doa-doa kita, terutama lewat menguatkan keyakinan kita. Kemudian mohon perlindungan supaya musibah yang terjadi karena kebodohan, kekeliruan, kekhilafan yang menimpa kita itu tidak menghancurkan keimanan, tapi makin memperkuat. Saya baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ada orang-orang yang Allah ampuni dosanya justru dengan kesulitan yang terus-menerus dihadapi dalam hidupnya. Karena ada orang atau mungkin kita lah ngalami episode dalam hidup kita di mana kesulitan itu akrab. Sulit secara finansial, sulit juga secara sosial, bahkan juga sulit secara intelektual, teu kaharti wae dan lain sebagainya, sulit menganalisa permasalahan dan lain sebagainya. Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan justru boleh jadi itu bagian dari ampunan Allah yang diberikan pada kita. Gak apa-apa musibah itu terjadi. Lewat ayat tadi kan, kalau engkau mau menghukum kami ya Allah, hukum kami dengan lembut. Jangan seperti orang-orang masa lalu. Saya ingat ungkapan dalam bahasa Inggris, what doesn't kill you makes you stronger. Berbagai hal yang menimpa kita yang tidak menjadikan kita mati, justru itu akan memperkuat kita. Orang-orang yang terus-menerus bertemu dengan ujian, dengan cobaan, dengan musibah dalam hidupnya, musibah rumah tangga, musibah pekerjaan, musibah pergaulan, dan berbagai musibah lainnya. Lewat pendekatan ini seharusnya membuka pikirannya bahwa itu boleh jadi adalah cara Allah memperkuat keyakinan kita. Dan inilah permohonan penting dalam dua ayat itu. Ampunan, rahmat, dan pertolongan. Sepertinya tidak ada yang lebih penting dari tiga ini. Apa yang lebih penting dari ampunan Allah? Ingin dilimpahi harta demikian luar biasa, punya jabatan demikian tinggi, kalau nggak dapat ampunan Allah kan sia-sia. Ingin mendapatkan berbagai kenikmatan dunia yang kita cita-citakan, tapi kalau jauh dari rahmat Allah, apa kemudian hebatnya? Dan ditolong siapapun, bapak-bapak boleh jadi punya backing sampai level jenderal, bahkan mungkin akrab dengan RI 1, backing lagi RI 1. Tapi kalau nggak dapat pertolongan Allah, tidak ada gunanya. Dalam sudut pandang orang beriman harus sampai itu pada keyakinan itu. Kalau bukan karena Allah, nggak ada gunanya. Karena itulah ini yang harus jadi amalan kita yang kita dawamkan setiap malam, terutama sebelum tidur.
2 ayat terakhir Al-Baqarah ini. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ini zikir penting. Saya kutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyampaikan man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Singkat Nabi menyebutkannya, kafatah. Siapapun yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, dalam hadis yang lain sebelum tidur, kafatah, 2 ayat itu akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Cukup. Kita kan terbiasa mendengar keluhan, atau barangkali kita juga sering mengeluh betapa tidak cukupnya hidup kita tuh. Segala kurang. Latih tuh untuk menghilangkan keluh kesah seperti itu, salah satunya dengan mendawamkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini sahihain, Bukhari dan Muslim. Saya kutipkan nomornya. Kurang lebih ada 18 hadis yang menjelaskan tentang betapa luar biasanya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang sahih-sahih hadisnya. Untuk sampai pada kesimpulan betapa luar biasa 2 ayat itu. Dan saya kutipkan kalam Ibnu Athaillah yang bisa jadi bahan renungan kita sebagai bagian terakhir dari gigi kita. Ma tajalla qadarun illa wa huwa fihi khairun laka. Tidaklah takdir tajalla menampakkan dirinya kepadamu. Kalau kesulitan terasa kesulitannya, kalau penderitaan terasa penderitaannya, illa wa huwa fi khairun laka, kecuali pasti jadi kebaikan bagimu. Boleh jadi kita memahami keburukan. Misalkan ya, saya kutipkan nih satu episode dalam hidup yang demikian buruk terasa, demikian menderita, perceraian. Tapi kalau itu dipahami sebagai takdir Allah, pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti di dalamnya ada kebaikan. Kemudian dalam kalam selanjutnya, man syahidal ilma fit taqdiri sakana fit taslim. Siapapun yang menyaksikan ilmu Allah dalam takdir yang terjadi, dia tenang. Fit taslim, tenang karena dia pasrah, yakin tidak mungkin itu jadi keburukan baginya. Yakin itu. Yang masalah adalah kalau sampai hari ini kita belum tahu takdir kita. Ayo orang kudu jadi naonnya. Seumur 70 tahun masih kena nyalonkan jadi bupati misalkan. Itu hak silahkan. Tapi udah karya triat atau coba beak duit, coba centang tuh ini misalkan tuh ya. Terlalu banyak. Banyak orang kan yang belum ketemu takdirnya di usia demikian renta. Jika ada masalah orang teh kawin yang si teh kudu kawin yang si itu, kan ripuh kalau hidup seperti itu nggak paham takdir itu. Ayo kita latihan ya. Ngaji ini memang didesain sebagai sarana memperbaiki relasi kita dengan Allah. Kan tasawuf itu di sana. Tasawuf itu ilmu untuk memahami ihsan. Arkanuddin. Rukun agama itu kan 3, iman, Islam, ihsan. Yang 2 ini akrab dengan kita. Yang ketiga ini dianggap sepele. Jarang kita pahami. Ilmu memahami ini namanya tasawuf. Karena seringkali tasawuf disalahpahami sebagai sebuah aliran yang keliru, menyesatkan. Itu kan karena ketidaktahuan. Orang-orang bodoh menilai sesuatu dengan pemahaman yang sangat dangkal. Tasawuf itu ilmu untuk memahami ihsan. Yang dampaknya adalah memperbaiki akhlak, terutama akhlak kita pada Allah. Mudah-mudahan sampaikan manfaat. Mohon maaf nih kalau banyak yang tidak berkenan. Karena kemarin janji nih mau memberikan kesempatan. Mangga Pak Handoyo silakan. Ya, terkait dengan 2 ayat ini, bahwa Allah tidak akan membebani umatnya sesuai dengan kemampuan. Kalau kita melihat fakta yang terjadi di Gaza, ini dari aspek mananya bahwa orang-orang itu masih dalam kemampuannya, walaupun dibom dengan sampai nyawa melayang. Kemudian saya lupa lagi bahwa ayat ini kalau menurut hadis itu
itu sudah ada 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi. Sejauh mana itu benar? Ya. Oke. Yang pertama, saya sedang baca buku, Pak. Judulnya Kalau Tuhan Maha Penyayang, Mengapa Manusia Menderita? Buku itu ditulis pada masa COVID-19 demikian luar biasa. Lebih dari 200 juta, Pak, yang terpapar COVID-19. Lebih dari 1 juta orang yang meninggal dunia. Membuat resesi ratusan negara secara ekonomi. Membuat terdampak semua dan lain sebagainya. Para agamawan berdoa dari semua agama. Para ulama di kita itu juga memberikan penguatan. Kan berubah tuh. Jadi ada physical distancing. Ribuan masjid ditutup dan lain sebagainya. Pergaulan juga jadi beda. Ada tadi physical distancing dan sebagainya. Muncullah pertanyaan. Kalau Tuhan mau, kan COVID itu hilang dengan mudah. Dalam ayat Quran kan kita ketemu dengan istilah kun fayakun. Allah cuma tinggal kun fayakun, jadi hilang itu. Kenapa nggak dihilangkan? Kan Tuhan Maha Penyayang. Jauh sebelum itu, sebelum COVID kemarin, puluhan tahun sebelumnya, para ulama juga berikhtilaf tentang kenapa nih? Apa sulitnya bagi Allah membuat Palestina merdeka? Membuat Israel jatuh terjerembab hancur seperti kaum Ad, kaum Samud. Apa sulitnya? Pertanyaan itu, Pak, dan pertanyaan lainnya pernah dilontarkan pada Nabi SAW oleh para sahabat. Bukankah engkau kekasih Allah? Bukankah Allah mencintaimu? Kenapa kita dibiarkan menderita oleh orang-orang musyrikin di Makkah? Direkam dalam Al-Quran. Wa zulzilu hatta yakula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Jawabannya, pertolongan Allah itu qarib, dekat. Kapan? Jadi pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah disampaikan, ditanyakan. Paling tidak lewat kisah Nabi tadi kurang lebih 15 abad lalu. Sampai hari ini, Pak, dari buku yang saya baca, dari literatur yang saya baca, itulah misteri yang sampai ini tidak terjawab. Itulah cara kita menguatkan iman bahwa takdir Allah tidak selalu bisa kita pahami, tapi pasti jadi kebaikan. Kenapa ya Gaza? Duh, makanya orang Islam karunya dulur orang. Kenapa ya? Ya Allah, kenapa? Itu tadi bagian dari keimanan kita adalah meyakini takdir Allah yang tidak selalu kita pahami, tapi dalam ayat ini fihi khairun laka, ada kebaikan. Ini contoh subjektif saya. Betapa banyaknya kita menyaksikan kebaikan yang dilakukan umat Islam, termasuk bapak-bapak semua, kepada Palestina, kepada Gaza. Tiap ada orang ngajak nyumbang Palestina, selalu saja ada yang merespon dengan baik. Kan luar biasa. Tidak pernah berhenti energinya orang membela Palestina itu. Palestina merdeka sejak 1948, Pak, sampai hari ini. Sudah sekian puluh tahun, 80 tahun berarti ya. Sampai hari ini orang mengajak, ayo bela Palestina dan sebagainya. Selalu direspon dengan baik walaupun tidak pernah terwujud. Itu yang jadi bagian penting. Jadi ini misteri, rahasia. Tapi pastilah Allah punya maksud yang baik. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, yang kedua saya malah jadi lupa ada pertanyaannya. Kenapa yang kedua Pak tadi, Pak? Ya, hadis-hadis Nabi itu juga seperti ayat Al-Quran selalu memiliki dua dimensi. Dimensi pertama, dimensi yang eksplisit, muhkamat, jelas. Perintah sholat 5 waktu jelas. Perintah puasa. Tapi ada juga informasi-informasi yang tersembunyi, yang implisit, tidak jelas, mutasyabihat. Nanti sebelum kiamat akan muncul Dajjal. Dipahaminya sebagian orang itu sebagai makhluk raksasa. Sekarang kalau saya buka YouTube tentang Dajjal itu yang tampil dalam makhluk raksasa bermata satu, yang di keningnya tulisannya kafir. Muhammad Abduh, Pak, ulama terkenal dari Al-Azhar itu, yang pernah tinggal di Perancis, di Amerika, di Eropa dan sebagainya, sempat menyebutkan Dajjal itu adalah kapitalisme yang dibawa oleh penjajah
yang kemudian dianut semua sampai hari ini oleh kita. Sehingga dalam benak kita, kalau kita sedang menasihati anak kita yang mau usaha, upayakan mau usaha teh modal sing leutik, untung sing gede. Itu teh kapitalisme yang dianut oleh kita dengan terbuka. Kalau saya bantu kamu, saya dapat berapa, dapat apa. Itu kapitalisme yang masuk kita. Kata Muhammad Abduh itu Dajjal. Dianut oleh semua. Kan pemahaman itu sebetulnya berasal karena hadis tentang Dajjal oleh para ulama dipahami mutasyabihat. Jadi kalau pertanyaan betulkah seperti itu? Betul. Bagaimana penjelasannya? Wallahu tidak semua hadis bisa dijelaskan. Tapi kalaulah 5.000 tahun, 500.000 tahun, bahkan mungkin 700.000 tahun sebelum bumi diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan, kalau sumbernya jelas, benarlah, tidak mungkin salah. Kurang lebih begitu ya jawabannya. Ini mudah-mudahan manfaat. Tidak ada lagi yang nanya ya, saya mau ngajak. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.